Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas E dengan mata kuliah keamanan komputer yang dibawakan oleh Ibu Heni Hamsiar, Eskom MT, Fakultas Teknik Informatika, Universitas Dayang Iksanuddin Bau-Bau. Pada video kali ini kami akan membawakan materi dan penjelasan tentang penanggulangan serangan dan insiden respon. Dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke video penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Megasutra dengan NIM 216501199. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan serangan dan insiden respon. Berbicara masalah keamanan cyber tidak lepas dari permasalahan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini. Kejahatan dunia maya ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Serangan di ruang cyber atau cyberspace sendiri merupakan konsekuensi logis dari berkembangnya era teknologi informasi. Identifikasi bentuk serangan cyber dapat terlihat pada hal-hal seperti kriminalitas cyber, botnet, serangan terhadap institusi finansial keuangan, penyebaran multipurpose malware, aktivitas cyber yang disponsori negara, dan aktivitas hacking. Untuk rumusan masalah pada makalah kami, yaitu yang pertama bagaimana penanggulangan serangan keamanan komputer, yang kedua apa itu insiden response. Untuk tujuannya tentu saja mengetahui penanggulangan serangan keamanan komputer dan untuk mengetahui insiden response. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Noval dari kelas E dengan NIM 2165-9201. Di sini saya akan menjelaskan teori umum serangan terhadap keamanan sistem informasi. Serangan terhadap keamanan sistem informasi atau security attack. Dewasa kini sering kali terjadi kejahatan komputer atau cybercrime pada suatu keamanan sebuah sistem. Aktivitas ini bertujuan untuk mencari, mendapatkan, menghubungkan, dan bahkan menghapus informasi yang ada pada sistem tersebut jika memang benar-benar dibutuhkan. Insiden response plan adalah rencana yang dibuat sebelumnya untuk menangani serangan. Rencana tersebut dapat mencakup untuk langkah-langkah berikut. Untuk poin yang pertama, menunjuk tim yang bertanggung jawab untuk menangani serangan. Yang kedua itu menetapkan tahap-tahap dan prosedur yang harus diikuti setelah serangan terjadi. Yang ketiga, melakukan latihan dan simulasi untuk memastikan bahwa tim yang ditunjuk mampu menangani serangan dengan cepat dan tepat. Poin yang terakhir itu membuat backup dan plan pemulihan data dan sistem yang terkena serangan. Mungkin itu saja dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istan Nurdiatolanto dengan nomor induk mahasiswa 216502002 dari kelas E. Di video ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan penanggulangan serangan keamanan komputer dan insiden respons. Yang pertama, penanggulangan serangan keamanan komputer. 1. Pastikan komputer mendapatkan patch terbaru dan pembaruan atau update software. Untuk memastikan sistem komputer mendapatkan patch terbaru dan pembaruan terbaru, perlu melakukan aktivasi fitur Windows Update. Yang kedua, scanning komputer menggunakan antivirus dengan pembaruan terbaru. Antivirus yang tersedia secara default dari sistem komputer Windows adalah Windows Defender. Antivirus ini sangat membantu sistem komputer untuk mengetahui keberadaan aplikasi tidak dikenal atau mempunyai signatur malware. Yang ketiga, pastikan pada setiap tautan link waspada pada setiap tautan link yang diterima.
Waspada akan adanya email spam yang mencantumkan sebuah link untuk diklik atau mengunduh sebuah file. Cek terlebih dahulu setiap link dengan menggunakan virus total untuk mendapatkan info bahwa link tersebut tidak berbahaya atau tidak. Yang keempat, selalu mengaktifkan firewall pada komputer. Windows Firewall merupakan salah satu elemen terpenting dari OS Windows. Fitur Windows Firewall terus ditingkatkan seperti mengontrol koneksi dari keluar dari suatu aplikasi serta user juga mampu mengatur Windows Firewall dengan cukup mudah. Yang kelima, mengaktifkan fitur Safe Browsing. Teknologi Safe Browsing Google dapat memeriksa miliaran URL setiap hari untuk mencari situs tidak aman. Jika mendeteksi situs yang tidak aman, Google akan menampilkan peringatan dan dapat menelusuri untuk melihat apakah situs saat ini berbahaya untuk dikunjungi. Yang kedua adalah Incident Response. Penanganan insiden atau incident response adalah salah satu kemungkinan perencanaan yang berfokus pada mendeteksi atau mencoba untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat ancaman dari hal-hal yang tidak terduga. Bila memungkinkan, proses incident response seharusnya memuat dan menyelesaikan insiden tersebut berdasarkan rencana incident response. Ketika insiden yang tidak dapat diselesaikan muncul, elemen lain dari kemungkinan proses perencanaan diaktifkan dengan menggunakan proses eskalasi yang didokumentasikan seperti yang tercantum dalam sebuah rencana. Proses penanganan incident response atau incident response process dibuat dalam beberapa tahap. Yang pertama, persiapan atau preparation. Yang kedua, mendeteksi dan menganalisis atau detection dan analisis. Yang ketiga, penahanan atau containment. Yang keempat, pemberantasan atau eradication. Yang kelima, pemulihan atau pembaruan atau recovery. Dan yang keenam adalah kegiatan pasca insiden atau post incident activity. Karena penanganan insiden begitu kompleks, pembahasan ini akan pada dokumen ini hanya akan membahas mengenai tahap persiapan awal dari penanganan insiden dengan tujuan agar suatu organisasi atau perusahaan dapat membuat suatu perencanaan penanganan insiden yang dapat dilakukan secara efektif untuk menangani suatu insiden atau masalah. Yang pertama ada preparing for incident response. Setelah contingency planning management team menyelesaikan setiap komponen dari analisis dampak bisnis, kita dapat memulai untuk mentransfer informasi yang diambil dari suatu organisasi atau perusahaan ke berbagai subordinate komite. Pada pembuatan dokumen incident response plan atau penanganan insiden, langkah-langkahnya terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu 1. Membantu komite perencanaan penanganan insiden, 2. Membuat kebijakan penanganan insiden, 3. Mengatur SIRT, 4. Membuat perencanaan penanganan insiden, dan 5. Membuat prosedur penanganan insiden. Pada dasarnya, langkah-langkah ini sesuai dengan NIST atau National Institute of Standard and Technology dan CERT atau Computer Emergency Response Team. Baik, mungkin yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya rekan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafril Abidin dengan NIM 1950105. Selanjutnya saya akan menjelaskan insiden respon. Insiden respon adalah salah satu kemungkinan perancangan yang bertitik fokus kepada mendeteksi atau mencoba untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat ancaman dari hal-hal yang tidak terduga. Proses penanganan insiden ini dibuat dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua mendeteksi dan menganalisis, yang ketiga penahanan, yang keempat pemberantasan, yang kelima pemulihan atau pembaharuan, yang keenam kegiatan pasca insiden. Karena proses penanganan insiden begitu kompleks, pada video kali ini saya hanya menjelaskan mengenai tahapan persiapan awal penanganan insiden yang bertujuan agar suatu organisasi atau perusahaan dapat membuat suatu perencanaan dengan insiden yang tepat dilakukan secara efektif untuk menangani suatu insiden atau masalah. Tentu ada beberapa hal lagi yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama preparing for incident response, karena tentunya kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu untuk mengatasi insiden yang bertitik fokus kepada mendeteksi dan menganalisis ancaman dari hal-hal yang tidak terduga. Dan yang kedua yaitu security incident response team, karena tentunya kita juga harus memiliki tim cyber security yang bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan serta mengamankan suatu sistem atau device kita. Dan yang ketiga yaitu incident response planning. Incident response planning ini terdiri dari suatu set proses dan prosedur detail yang mengantisipasi dan mendeteksi dan juga mengurangi akibat dari insiden yang tidak diinginkan dan membahayakan sumber daya informasi aset organisasi ketika insiden terdeteksi benar-benar terjadi dan mempengaruhi kerusakan aset informasi.
Mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan lebih lanjut. Baik, untuk kesimpulan pada pembahasan kami, untuk poin pertamanya itu pastikan komputer mendapatkan patch terbaru dan pembaruan atau update software. Yang kedua, scanning komputer menggunakan antivirus dan pembaruan terbaru. Yang ketiga, waspada pada setiap tautan link yang diterima. Yang keempat, selalu mengaktifkan firewall pada komputer. Kemudian yang terakhir, mengaktifkan fitur safe browsing. Mungkin itu saja pembahasan dari materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.